Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini ketemu lagi dengan Bu Titi di hari Rabu. Jadwal kita setiap pekan mata pelajaran matematika masih dalam kegiatan kita yaitu belajar dari rumah. Semangat! Oke, kita hari ini masuk ke materi yang baru. Materi apa ya? Ya, materinya diberi nama dengan PLSV, yaitu persamaan linier satu variabel. Yuk kita ikuti sama-sama. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama, siswa mampu mengidentifikasi kalimat benar, kalimat salah, dan kalimat terbuka. Kedua, siswa mampu memahami konsep persamaan linier satu variabel atau PLSV. Ketiga, siswa mampu menyelesaikan PLSV menggunakan penjumlahan atau pengurangan. Yang keempat, siswa mampu menyelesaikan soal cerita PLSV. Oke, sekarang Bu Titi akan memberikan contoh kalimat. Kita cek sama-sama nilai kebenaran dari kalimat tersebut. Yang pertama, Presiden pertama Republik Indonesia adalah Insinyur Soekarno. Betul ya? Ya. Yang kedua, 5 dikali 2 kemudian dikurangi 3 sama dengan 7. Kita cek, 5 dikali 2, 10, kemudian 10 dikurangi 3 sama dengan 7. Benar. Berikutnya, 4 contoh kalimat lagi. Kita cek satu persatu. Jakarta adalah ibu kota negara Indonesia. Benar. 3 tambah 6 sama dengan 9. Betul ya? 15 bagi 5 sama dengan 3. Benar. Ibu kota Jawa Barat adalah Bandung. Benar. Ternyata gimana untuk 6 contoh kalimat ini? Benar semuanya bukan ya? Ya, sama jawaban kalian? Ya, maka kesimpulannya, berdasarkan uraian di atas, kalimat benar adalah pernyataan yang bernilai benar. Kita lanjutkan untuk contoh berikutnya. Kalau tadi kita sudah membahas contoh kalimat benar, sekarang kira-kira kalimat apa ya? Yuk kita lihat satu persatu. Yang pertama, 5 adalah bilangan genap. Benar atau salah? Salah, 5 itu adalah bilangan ganjil. Yang kedua, bilangan prima terkecil adalah 3. Yang kalian sudah pelajari, bilangan prima terkecil itu berapa sih? 2 ya? Oke. Lanjut, Kuala Lumpur adalah ibu kota Filipina. Benar atau enggak? Salah, yang betul adalah ibu kota Malaysia. Keempat, ketuhanan yang Maha Esa adalah bunyi sila kelima Pancasila. Aduh, yang nggak tahu Pancasila dipertanyakan nih ya. Yang betul apa? Ketuhanan yang Maha Esa adalah sila pertama. Nah, dari 4 contoh kalimat ini ternyata nggak ada yang benar. Semuanya bernilai salah. Maka kesimpulannya adalah, berdasarkan uraian di atas, kalimat salah adalah pernyataan yang bernilai salah. Oke, masih semangat untuk lanjut contoh berikutnya. Masih tentang kalimat. Kita cek satu persatu ya. Ya. Siapakah nama guru matematika yang mengajar di kelasmu? Pertanyaan, ya. Gak perlu dijawab. Nih, biasa Bu Titi kalau ngajar di kelas, dikasih contoh kayak gini, anak-anak langsung jawab. Tapi ini bukan untuk dijawab, ya. Kalimat kedua, apakah hari ini hujan? Ketiga, suatu bilangan dikalikan 5 menghasilkan 40. Yang berikutnya adalah X tambah 7 sama dengan 16. Berikutnya, 2A dikurang 3 sama dengan 11. Oke, ada 5 contoh kalimat. Kita perhatikan baik-baik. Bu Titi tanya, menurut kalian, apakah kalimat ini bernilai benar atau bernilai salah? Coba cek dulu. Ya, udah ketemu jawabannya? Ya, jadi kalimat ini masih kalimat yang belum ditentukan nilai benar atau salahnya. Ya kan? Siapakah nama guru? Kan dia bertanya, belum ada jawabannya. Apakah hari ini hujan? Kita nggak tahu juga. Hujankah atau panaskah? Suatu bilangan, bilangannya berapa? Itu belum ditentukan. X tambah 7 sama dengan 16. X-nya tidak disebutkan di situ, tidak diketahui berapa.
Contoh yang terakhir 2-3. A-nya juga belum ditentukan berapa. Jadi semuanya masih bersifat apa ya namanya? Terbuka. Terbuka artinya belum tahu gitu kan jawabannya. Bisa jadi benar, bisa jadi salah. Maka contoh ini kita bisa simpulkan, ya, dari contoh kalimat di atas belum diketahui nilai kebenarannya yang disebut dengan kalimat terbuka. Oke, tambahan contoh satu lagi ya. Tadi kita sudah membahas kalimat benar, kalimat salah, dan kalimat terbuka. Ini ada contoh 3 kalimat lagi. Yang pertama, kemanakah kamu akan pergi? Apakah kalian bisa menentukan nilai benar atau salah dari kalimat ini? Coba. Kita nggak tahu kan? Karena itu sebuah kalimat tanya atau pertanyaan. Contoh yang kedua, 2x tambah 6 sama dengan 7. Yang ketiga, 3y sama dengan 15. X dan Y-nya tidak ditentukan, tidak diketahui, jadi kita tidak bisa menilai benar atau salahnya. Jadi, kalimat yang belum jelas nilai benar atau salahnya disebut kalimat terbuka. Dalam matematika, kalimat terbuka disebut sebagai PLSV yang memiliki ciri tanda hubungnya adalah tanda sama dengan dan hanya memiliki satu variabel. Contohnya tadi, 2x tambah 6 sama dengan 7. Di sini tanda hubungnya sama dengan dan variabelnya x berpangkat 1. Demikian juga dengan y. 3y sama dengan 15. Y-nya berpangkat 1, bertanda hubung sama dengan. Untuk lebih memahami mana PLSV, mana bukan, kita lihat contoh berikut ini. Berilah tanda checklist untuk PLSV dari persamaan berikut. Nomor 1, 5M kurang 6 sama dengan 14. Tadi PLSV itu apa? Linear. Linear itu artinya pangkat variabelnya 1. Ya, persamaan linear satu variabel. Variabelnya di sini 1, yaitu hanya si M saja. Berarti betul ya, kita beri tanda checklist. Betul bahwa nomor 1 PLSV. Bagaimana dengan nomor 2? X min 3 sama dengan 3X plus 6. Ya, kita lihat variabelnya 1 ke 2. 1 ya, yang jawab 2, tolong dengarkan penjelasan Bu Titi. Di sini variabelnya hanya 1, yaitu X, walaupun dia muncul di ruas kiri sekali, di ruas kanan sekali, tapi tetap dia bervariabel 1 dan pangkatnya 1. Maka nomor 2 adalah PLSV. Lanjut nomor 3, 4X tambah 3Y sama dengan 20. Variabelnya berapa? 2. Ya, betul. X dan Y. Maka ini bukan PLSV. Ya, kita biarkan tidak beri tanda checklist. Nomor 4, 6A kuadrat tambah 5A sama dengan 12. Sekilas, di sini variabelnya 1, yaitu A. Tapi ada variabel A yang berpangkat 2. Nih, yang ini ya. Nah, kalau ada pangkatnya lebih dari 1, maka ini bukan masuk ke dalam PLSV. Berarti bukan. Yang kelima, 24 sama dengan 7M min 5. Variabelnya 1, pangkatnya juga 1, maka ini adalah contoh PLSV. Oke, sudah jelas ya bedanya PLSV dan yang bukan. Oke, kita masih lanjut ya. Pembahasan berikutnya adalah menyelesaikan PLSV menggunakan penjumlahan atau pengurangan. Perhatikan contoh yang ada di tabel. Kalau yang sudah baca buku paketnya pasti tahu. Ini Bu Titi sengaja ambil dari buku paket kalian. Ya, kita bahas di sini bersama-sama. Ada persamaan, pertanyaan, selesaian, kemudian cek. Untuk selesaian, ini adalah nilai variabel yang benar untuk persamaan tersebut. Ya, contoh yang pertama, X tambah 1 sama dengan 5. Kira-kira pertanyaannya nanti akan seperti ini. Berapakah nilai X supaya persamaan bernilai benar? Oke, selesaiannya di sini adalah X-nya sama dengan 4. Betul nggak sih? Mari kita cek. X tambah 1 sama dengan 5, maka X-nya 4
Sehingga 4 tambah 1 sama dengan 5. Benar ya, 5 sama dengan 5. Jadi selesaian dari persamaan X tambah 1 sama dengan 5 adalah X sama dengan 4. Yang kedua, 4 tambah M sama dengan 11. Oke, bisa juga pertanyaannya seperti ini. Tentukan nilai M supaya persamaannya bernilai benar. Kita lihat selesaiannya. M sama dengan 7. Kita cek. Betul ya? 4 ditambah 7 sama dengan 11. Benar. Soal berikutnya. 8 sama dengan A tambah 3. Pertanyaannya sama aja ya. Tentukan nilai A supaya persamaannya benar. Selesaiannya adalah A sama dengan 5. Kita cek. 8 sama dengan 5 tambah 3. Betul, karena 5 tambah 3 sama dengan 8. Lanjut, X dikurang 9 sama dengan 20. Berapakah nilai X supaya persamaannya bernilai benar? Selesaiannya adalah X sama dengan 29. Kita cek. 29 dikurang 9 sama dengan 20. Benar. Yang terakhir, 13 sama dengan P dikurang 4. Berapakah P-nya supaya persamaannya benar? Di sini kita lihat selesaian untuk P-nya sama dengan 17. Kita cek. 13 sama dengan 17 kurang 4. Betul ya? 17 kurang 4 adalah 13. Mudah ya? Ya, Bu Titi akan membahas tentang selesaian yang tadi ada di tabel. Ya, caranya seperti ini. Tentukan selesaian dari persamaan X-9 sama dengan 20. Kita lihat jawabannya. Bu Titi akan memperkenalkan istilah ruas kiri, ruas kanan. Ruas kiri adalah X-9, artinya yang berada di sebelah kiri tanda sama dengan. Sedangkan 20 adalah di sebelah kanan sama dengan, maka disebut ruas kanan. Sehingga langkah berikutnya, ruas kiri di sini X-9, min 9-nya Bu Titi pindahkan ke ruas kanan, dia menjadi lawannya, yaitu positif atau plus. Ya, sehingga ruas kiri hanya sisanya X, maka ruas kanannya 20 tambah 9. X sama dengan 20 tambah 9, jadi X sama dengan 29. Jadi selesaiannya adalah X sama dengan 29. Sama seperti yang tadi sudah ada di tabel. Contoh yang berikutnya Bu Titi ambil adalah untuk persamaan 8 sama dengan A tambah 3. Sama, di sini ada ruas kirinya, yaitu 8, ruas kanannya A tambah 3. Nah, sekarang yang Bu Titi pindahkan si konstanta 3 yang ruas kanan pindah ke ruas kiri sama ya. Jadi lawannya menjadi negatif. Jadi 8 kurang 3 sama dengan A. A-nya sama dengan 5. Jadi selesaiannya adalah A sama dengan 5. Itulah proses yang tadi jawabannya sudah ada di dalam tabel. Berikutnya ada istilah himpunan selesaian. Kalau tadi yang kita bahas hanya selesaian, nah contoh ini yang ditanya himpunan selesaian. Bedanya apa sih? Yuk kita simak bersama-sama. Tentukan himpunan selesaian dari 12 tambah X sama dengan 40. Ya, penyelesaiannya kita lihat di sini. Ruas kiri, ruas kanan. Masih deh, Bu Titi pakai istilah itu ya. Kita sebut, nih, yang warna kuningnya ruas kiri, warna merahnya ruas kanan. Nah, kalau sebelumnya tadi Bu Titi langsung pindah ruas, ya, tandanya berlawanan, sebenarnya itu dari mana sih? Nah, di sini penjelasannya. Jadi, di ruas kiri kita mau menghilangkan 12-nya, mengnolkan. Maka si 12 kita kurang 12. Jadi, ruas kanan pun sama, kita kurangkan dengan 12. Ya kan? Jadi, ruas kirinya tinggal apa? Tinggal X. Ruas kanannya 40 kurang 12 sama dengan 28 ya. Jadi sama seperti tadi, inilah asalnya kenapa bisa pindah dengan tanda yang berlawanan. Kita cek jawabannya. 12 tambah X sama dengan 40. X-nya 28. Coba, betul nggak? 12 tambah 28, 40.
Betul ya? Ya, ternyata benar. Jadi, himpunan selesaiannya adalah himpunan 28. Bedanya kalau selesaian itu si variabelnya X sama dengan 28. Kalau himpunan selesaian, dia dituliskan dalam tanda himpunan atau tanda kurung kurawal. Jadi, himpunan selesaiannya adalah himpunan 28. Jelas bedanya ya? Berikut contoh terakhir terkait dengan soal cerita. Masih PLSP juga. Yura membeli 5 buku tulis di sebuah toko. Ia membayar dengan uang Rp20.000 dan mendapat pengembalian atau uang kembalian maksudnya ya, yaitu Rp2.500. Jika harga satu buku tulis tersebut X rupiah, berapakah harga satu buah buku tulis? Kita lihat penyelesaiannya. Diketahui harga satu buku tulis kita misalkan sebagai X, ya, variabelnya X, maka model matematikanya bisa kita tuliskan seperti ini. Yura membeli 5 buku tulis, maka dituliskan menjadi 5X. Yura membayar 20.000. 20.000 itu untuk harga 5 buku tulis, maka 5X sama dengan 20.000. Uang kembaliannya 2.500. Nah, jadi total uangnya yaitu harga 5 buku tulis ditambah uang kembaliannya atau pengembalian. Nah, sekarang kita tulis ke dalam angkanya yang diketahui di soal. Total uangnya 20.000. Harga 5 buku tulis 5X tambah uang kembalian 2.500, maka persamaannya menjadi 20.000 sama dengan 5X tambah 2.500. Ya, ini kita gunakan pengurangan kedua ruas. Kita kurangkan 2.500 supaya ruas kanannya menyisakan 5X. Ya, karena ruas kanan dikurang 2.500, ruas kiri juga kurang 2.500. 20.000 dikurang 2.500 yaitu 17.500. Maka X-nya 17.500 dibagi 5, hasilnya 3.500. Kesimpulannya apa? Jadi, harga satu buku tulis adalah Rp3.500. Ya, selesai sudah pembahasan materi kita hari ini. Alhamdulillah, semoga bisa membantu kalian dalam belajar dari rumah. Sekali lagi, Bu Titi ucapkan terima kasih. Semoga kita selalu sehat dan semangat tetap belajar dari rumah. Bu Titi akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.